sendok makan gula pasir, 1 saset beng-beng, 1 butir telur, 1 sendok makan baking powder, 1 saset susu kental manis, 6 sendok makan terigu, dan 50 ml air. Yuk, pertama kita pecahin dulu nih telurnya. Ceplok. Nah, kita pecahin. Setelah kita pecahin, kita tambahkan atau dicampur oleh gula pasir. 2 sendok makan gula pasirnya kita campur sama telur. Setelah itu kita kocok-kocok. Nih, kocoknya jangan pakai tangan, pakai alat biar nggak bau amis. Kocok. Pokoknya dikocok aja sampai dia tercampur rata. Nah, setelah itu kita ambil air 50 ml nya, lalu kita campur sama baking powder. Langsung kita masukin aja baking powdernya ke dalam air 50 ml, lalu kita aduk pakai sendok. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu kita ambil susunya. Susu kental manisnya kita masukin ke air yang sudah dicampurkan oleh baking powder. Nah, sudah semuanya dimasukkan, kita aduk sampai dia rata dan kental. Ingat, ini 50 ml air aja ya, jangan banyak-banyak, takutnya nanti cair adonannya. Aduk, diaduk. Dah. Lalu air yang sudah diaduk oleh susu kita campur di telur. Nah, kita masukin semuanya nih. Nah, kita aduk lagi sampai rata. Aduknya sampai rata aja, pokoknya sampai si telur itu bisa tercampur sama susunya dan air yang telah dicampur baking powder. Nah, siapin terigunya sama saringan. Kita ayak terigunya biar nggak ngegumpal di telur yang tadi dicampur air sama baking powdernya. Nah, ini kita ayak dulu nih. Terigunya inget ya, 6 sendok makan. Kita ayak. Ini baru terigunya ya. Jadi setelah terigunya sudah mulai turun, kita baru campurin sama beng-beng. Nah, ini kita ambil nih beng-bengnya, kita campur sama terigu di dalam saringan. Habis itu kita ayak lagi. Nah, kita ayak pelan-pelan aja biar nggak berceceran. Nah, setelah sudah masuk baru kita aduk. Ingat, aduknya pelan-pelan aja, pokoknya sampai terigu dan beng-bengnya itu rata. Setelah terigu sama telurnya diaduk rata, nih dia sudah mulai mengental.
Lalu adonan kita diamkan selama 30 menit. Bisa pakai serbet ataupun tutup panci. Pokoknya sampai tidak ada udara yang masuk. Didiamkan sampai 30 menit ya. Nah, ini udah 30 menit, sudah dibuka ya. Nanti setelah itu kita tambahin sedikit air aja, karena ini pasti mengental banget. Nah, kita campur air, kita aduk-aduk lagi biar sedikit cair adonannya. Lalu siapkan apinya. Ingat, saat nyalain kompor apinya jangan terlalu besar, kecil aja, biar nanti adonannya nggak cepat angus atau gosong. Dan untuk takarannya kita ambil 1 centong makan aja. Langsung kita masak adonannya. Ingat, jangan tekan, pelan-pelan, pelan-pelan, santuy. Nah, setelah adonan ditaruh, dia pasti akan ada gelembung-gelembung di adonannya. Berarti menandakan yang di bawahnya sudah kering dan siap untuk dibalik. Ya, pelan-pelan kita baliknya. Oke, kita balik. Hap. Nah, ini bagian atasnya. Nah, kita tunggu lagi sampai bagian yang di bawahnya juga matang. Cukup ya? Cukup kan? Nah, setelah adonannya sudah dimasak semua, nih sekarang kita siapin bahan-bahannya untuk toppingnya. Saya pakai keju sama Milo. Saya cuman panasin doang sih di air mendidih,
pakai Tupperware. Nah, sekiranya air mendidih, kita taruh Tupperware-nya, sama saya masukin keju batang aja, ini saya udah potong-potong sih. Nah, saya masukin kejunya sama Milo. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai coklat batang, mesis atau apa, terserah, sesuai seleranya aja. Kalau saya cuma pakai keju sama Milo. Nah, Milonya. Dan jangan lupa dicampur air sedikit aja, biar Milonya bisa diaduk sama kejunya. Jadi kejunya setelah meleleh atau lembek sedikit, kita bejek-bejek pakai sendok. Pokoknya sampai dia enggak kotak sih. Nah, ini kita aduk-aduk aja. Nah, kejunya mulai agak lembek tuh, udah hancur kan. Nah, palingan sih kita agak sedikit hancurin lagi, tapi jangan terlalu hancur sih, biar nanti pas dimakan ada renyahnya, kejunya berasa. Karena kan bahannya sudah manis, dipakein keju biar nggak terlalu manis sih, biar ada rasa gurih-gurihnya. Nah, ini toppingnya diaduk-aduk aja. Nah, kita pakai 1 sendok aja buat toppingnya. Siapin, nanti setelah ini kita siapin dorayakinya ya. Nah, kita siapin 1 sendok aja nih tuh. Kita langsung taruh di dorayaki pertama, kita ratain. Nah, kita ambil satu lagi dorayakinya, kita tempel. Oke. Nah, ini dia nih, langsung kita tempel aja. Udah gampang kan, cuma gitu aja kok, nggak susah. Nah, selebihnya kita masukin lagi toppingnya. Nah, jadi deh, nih kita potong nih tuh, udah saya potong tuh, jadi kan karena saya nggak terlalu tebal-tebal, jadi ya seperti ini. Tapi kalau teman-teman seleranya suka yang tebal, bisa dibanyakin aja ketika masaknya.